pernah Ibu catat kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lebak? Terakhir ada kekerasan terhadap anak? Tidak. Kenapa tidak? Kekerasan terhadap anak yang Ibu tahu atau datanya? Kenapa? Enggak, jumlah. Januari sampai bulan Juni tahun ini? Iya. Cerita yang Ibu dapat itu baik. Ibu dari dinas apa? Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong. Dari Kabupaten Sorong ini. Ini nggak apa-apa ya, kita santai, tapi ini saya penting karena saya ngurusin ini juga di Jakarta. Baik Pak, terima kasih Pak Sekda. Terima kasih. 3 ini dari Januari ini kasus kekerasan terhadap anak 10 ya. Kekerasan terhadap anak. Oke. Kalau untuk kita tidak dapat dalam tahun 2023 ini dari Januari sampai dengan bulan Agustus ini, itu untuk kekerasan seksual itu ada 3 kasus. Terus yang terhadap anak sekolah itu ada 3 kasus, dan kita punya kekerasan terhadap anak di bawah itu ada 8, jadi semua totalnya ada 11 kasus. Ya, sebenarnya kami melakukan pendampingan kepada korban dan melakukan tindak lanjut. Kalau yang terkait dengan kasus kekerasan seksual itu kita sudah tindak lanjut sampai kepada hukum untuk tindak lanjutnya. Dan sementara baru dalam proses PDS juga ada dan sudah ya. Karena kalau ada kasus tidak ada datanya oleh kepala dinas terutama atau dinas yang membidangi, itu percuma kita ngurus ini. Di belakang ini ada tulisan stop abuse, child abuse. Namanya stop 0 harus. Betul? Kan stop, berhenti. Berarti 0 nih. Nah, misalnya itu 13. Bagaimana tahun depan bisa 0? Ya, tahun depan bisa 0. Maka itu ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk pencegahan. Karena kita ngomongin pencegahan. Pencegahan berarti kita mencegah jadi 0. Ibu bapak yang saya hormati, ini pengalaman pribadi saya. Ya. Anak saya nggak pernah saya pukul sama sekali. Anak saya tidak pernah saya maki-maki sama sekali. Tapi saya marahi ya. Saya maki-maki enggak. Apalagi dipukul. Tapi dulu saya disambut pakai sapu lidi, pakai bambu itu sering. Bahkan bangun terlambat saya dipukul pakai sapu lidi. Nah, cara didik dulu dengan sekarang kan berbeda. Sekarang ini kita harus sabar, kira-kira begitu. Sabar untuk bisa memberikan pengertian ke anak, penjelasan ke anak. Hari ini dia tidak mengerti, besok lagi kita jelasin dan seterusnya. Maksud saya bukan menjadi orang tua yang berhasil, bukan. Mungkin ibu bapak lebih berhasil dari saya. Tapi hal-hal yang seperti ini dari keluarga mulainya. Kita ajarkan mereka untuk tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain. Saya ngajarinnya, ya jangan kita siksa kita. Dan jangan nanti dia kalau udah besar jadi penyiksa dia buat orang lain. Karena dendam secara psikologis.
Nah, pencegahan itu harusnya pakai program kan gitu ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang di kabupaten kota, karena ini kewenangannya di kabupaten kota, ya, silakan bikin program sosialisasi atau apapun. Kadang-kadang yang membuat kita itu suntuk di rumah karena kita juga nggak punya kesibukan ya ibu-ibu kalau rumah. Udah nggak punya kesibukan, nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Nah, ketika anak berulah, marahlah kita. Nah, artinya hal-hal yang berhubungan ini banyak. Jadi bagaimana kita jadi sibuk juga perlu dipikirkan program itu. Lewat acara ini diharapkan tuh teman-teman dari kabupaten kota yang langsung menangani ini bisa merespon hal-hal yang terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Tapi tadi kan saya cek satu persatu, ternyata memang kita belum menjadikan ini atau pencegahan kekerasan terhadap anak ini menjadi sesuatu yang prioritas. Namun demikian ada variasi sebetulnya di beberapa tempat tadi pendanaan atau dukungan terhadap pelaksanaan itu juga cukup besar. Hanya saja kreativitas terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan untuk pencegahan itu juga perlu kita evaluasi lah kira-kira seperti itu. Nah, tahun depan 2024 bagaimana kita menanggapi ini dengan budgeting misalnya satu ya harusnya ditambah. Namun demikian kegiatan juga harus lebih kreatif supaya stop itu yang tadi saya bilang kan target kita stop. Kalau stop artinya nol sebenarnya ya. Nah itu yang menjadi harapan kita dan kami dari provinsi ini lewat Ibu Kepala Dinas tentunya harus terus memberikan pembinaan dan pengawasan juga lah ya terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota. Sekaligus kita juga akan join tentunya apa istilahnya kerjasama lah ya supaya apa yang dilakukan oleh kabupaten kota, apa yang dilakukan oleh provinsi itu sesuai lah kan dengan kebijakan nasional yang sudah ada. Saya pikir itu. Dan kalau mau detail mungkin Ibu. Atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari beserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, terutama sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya yang secara khusus meluangkan waktu untuk mengambil bagian. Dampak psikologis kekerasan pada anak-anak dapat memiliki dampak pokoknya psikologis yang buruk seperti trauma, reaksi fisik, keinginan bunuh diri, dan berbagai reaksi negatif lainnya, dan perlu butuh waktu yang lama untuk memulihkan si korban tersebut. Sayangnya, kekerasan terhadap anak baik secara verbal, seksual maupun fisik, penyembuhannya tak semudah luka akibat cedera. Bukan hanya fisik, tapi kehidupan psikologisnya juga menjadi trauma. D. Dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
lembaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak bertujuan untuk menentukan satu persepsi dalam penanganan kekerasan anak. Peserta memahami pentingnya perlindungan anak serta meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak. D. Waktu dan peserta sosialisasi ini berasal dari kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 72 peserta yang terdiri dari 1. Kabupaten Tambrau sebanyak 12 peserta, Kabupaten Maibrat sebanyak 12 peserta, Kabupaten Sorong sebanyak 12 peserta, Kabupaten Raja Ampat sebanyak 12 peserta, Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 12 peserta, Kota Sorong sebanyak 12 peserta. 1. Bapak Ibu pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya. 2. Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya. 3. Para guru-guru SD, SMP, dan SMU Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya. 4. Pengurus Panti Asuhan Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya. 5. Pengurus Pondok Pesantren Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya. 6. Organisasi perempuan, tim penggerak PKK dan wanita dan GW Sekolah Minggu Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan untuk stop kekerasan terhadap anak yang kami lakukan sosialisasi di Provinsi Papua Barat Daya ini, kami melibatkan semua kabupaten kota untuk hadir di provinsi ini, yaitu setiap kabupaten mengutus 12 orang dari setiap kabupaten, dan jumlah keseluruhan peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi stop kekerasan kepada anak ini sebanyak 72 orang peserta yang terdiri dari 5 kepala dinas pemberdayaan perempuan kabupaten dan 1 kota. Jadi jumlahnya 6 kepala dinas yang dari pemberdayaan perempuan yang hadir dan disertai dengan utusan-utusan unsur-unsur utusan yang dibawa dari kabupaten, yaitu ada guru SD, ada juga guru SMP, ada juga guru SMU, dan juga ada pengurus pesantren, dan juga ada pengurus sekolah minggu, dan juga dari pihak organisasi, ada PKK, ada Darmonita, ada GW dari kabupaten kota. Kenapa? Karena mereka ini adalah yang bersentuhan langsung kepada anak-anak sebagai pengajar dan pendidik di dalam pesantren dan juga di sekolah-sekolah, karena kebanyakan dalam pengurusan atau dalam mendidik anak paling di dalamnya ya pasti ada yang tidak sesuai antara murid dan guru. Ya, dalam sosialisasi ini ya kami butuh supaya para peserta yang datang mengikuti sosialisasi ini, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang kami lakukan ini. Ketika mereka selesai dari mengikuti sosialisasi, mereka akan pulang ke daerah masing-masing dengan harapan kita selalu menjaga sikap karakter kita di saat kita sebagai posisi sebagai pendidik dan juga sebagai posisi sebagai pengurus rumah tangga, juga pengurus gereja atau masjid, pesantren. Kita
kita harus menjaga sikap kita baik terhadap anak-anak kita, anak-anak yang kita didik, supaya jangan kita lakukan kekerasan yang membuat sehingga anak-anak itu merasa trauma, merasa tidak percaya diri untuk mereka bersaing dengan teman-teman yang lain. Dari langkah dari Ibu sebagai kepala dinas seperti apa, Ibu? Ya, langkah dari saya sebagai kepala dinas di Provinsi Papua Barat, dengan awal dari ini ya, kami melakukan sosialisasi, langkah awal sosialisasi aturan, sosialisasi cara untuk bagaimana untuk mengatasi kekerasan itu dengan menghadirkan para narasumber dari kepolisian dan juga dari pengadilan, bahkan juga dari Provinsi Papua Barat Daya, dari Karo Hukum, bagian hukum, sehingga mengatur tentang aturan atau regulasi yang khusus di Papua Barat Daya ini. Karena dengan ada aturan-aturan ini baru bisa kasus-kasus ini bisa kita pilah-pilah, begitu kita melihat. Karena menurut aturan kepolisian juga ya, yang terjadi kekerasan di dalam rumah tangga sehingga dibawa ke pengadilan, itu kasus-kasus yang kekerasan yang seperti kasus kekerasan yang bisa dilaporkan sampai di pengadilan, ya, itu perkawinan suami istri yang sah sesuai dengan aturan, sesuai dengan aturan yang disahkan, yaitu dengan catatan sipil, baik yang dari gereja nikah atau nikah KUH, itu dia punya dasar hukumnya belum bisa sah, menurut sah juga, tapi sampai kalau dibawa ke pengadilan harus ada dari catatan sipil. Tuh. Apa pesan Ibu kepada masyarakat di Papua Barat upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak tersebut? Pesan saya untuk masyarakat, mari kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan, yaitu baik kekerasan fisik, baik kekerasan secara mental mereka, itu kita harus menjaga, ya, supaya ke depan anak-anak kita mereka tidak meneruskan bibit-bibit yang kurang bagus yang kita mungkin tanamkan sebagai orang tua di dalam rumah tangga kita, selalu didik dengan cara kekerasan. Kalau boleh kita zaman sekarang ini kita mendidik anak-anak kita dengan cara kita yang tegas tapi lembut dalam penyampaian hal-hal yang terkait dengan diri daripada anak-anak kita, terkait dengan sekolahnya, terkait dengan makan minumnya mereka, atau terkait dengan kegiatan seharian, aktivitas seharian. Semuanya kita harus lakukan dengan bahasa yang santun begitu, tidak terlalu keras atau tegas, karena kita tegas atau keras juga percuma. Anak-anak zaman sekarang kita tambah keras, mereka tambah keras. Jadi ya, harapan saya sebagai kepala dinas untuk orang, terutama untuk anak-anak Papua kita ke depan, atau anak-anak Indonesia ke depan khususnya, kita harus mendidik dengan cara kita, yaitu mendidik dengan santun kepada mereka. 1, 2, 3. Sekali lagi, stop kekerasan pada anak. 1.